Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lamah. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada kesempatan ini bisa bertemu kembali dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita bersama-sama menuntut ilmu untuk kebahagiaan kita dunia dan apa Bu? Dan akhirat. Dia pengen bahagia betul akhirat dunia. Ya, alhamdulillah. Monggo kita bersama-sama menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu cara menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat itu yang dicintai oleh Allah adalah dengan cara membersihkan hati kita. Walaupun jasadnya sudah beribadah ribuan tahun, ratusan tahun, tapi hatinya kotor, ini yang menghalangi masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus bagaimana tanda-tanda hati yang bersih, ya? Dan bagaimana kiat-kiat kita membersihkan hati ini? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu senantiasa, yang pertama, senantiasa mendahulukan hal-hal yang bermanfaat. Ya, kenapa Bu? Mendahulukan hal-hal yang bermanfaat. Apa yang bermanfaat itu yang lebih didahulukan. Bahkan manfaat untuk orang lain juga lebih didahulukan. Ya. Kita belajar ilmu, ya, ilmu syar'i, ya, tadabbur Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, ini bermanfaat, betul? Bermanfaat. Membaca buku-buku Islami bermanfaat, betul? Bermanfaat, ya. Baca Quran bermanfaat. Nah, ini yang lebih kita dahulukan daripada yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah agar hati kita niku bersih, senantiasa mendahulukan kepentingan akhirat. Ya. Jadi hati yang bersih itu akan selalu mendahulukan kepentingan akhirat daripada dunia. Ya, karena ia sadar bahwa dunia hanya sementara, akhirat selamanya. Ini kok lebih penting akhirat daripada dunia. Ketika adzan dikumandangkan, walaupun ada kepentingan bisnis, kepentingan apapun itu dihentikan, mendahulukan kepentingan akhirat. Ketika adzan dikumandangkan, walaupun sedang menerima tamu yang sebesar apapun tamunya, kalau sudah waktunya adzan, ya sholat. Karena kita mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang Maha Besar, bukan tamu itu yang besar. Syukur-syukur ketika ada tamu diajak sholat berjamaah di musola atau di masjid, malah double pahala panjenengan. Ya. Jadi itu senantiasa mendahulukan akhiratnya. Walaupun katakanlah mau pengajian ada tamu, pray dulu, kecuali tamunya darurat. Ya, kalau tamu sekedar diajak pengajian sekalian tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Niki ya cara kita agar hati itu bersih. Ya. Ingat Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah di pasar, di kendaraan, ya. Jangankan di situ, mau kejeding saja mengingat Allah, ya, kecuali di jeding sudah off dulu. Ya. Tapi hatinya tetap mengingat Allah. Jadi mengingat Allah Subhanahu wa taala di mana saja. Mau tidur aja mengingat Allah, mau makan mengingat Allah. Nah, ini supaya hati kita niku lebih tenang, lebih tentram. Mau marah ingat Allah, enggak jadi marah, ya. Mau ngambil haknya orang lain, ya koruptor-koruptor itu tidak jadi mengambil karena mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Dimanapun hamba ini yang mengingat Allah akan diberikan oleh Allah hatinya hidup. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ya, orang yang berakal disebut oleh Allah yang bagaimana? Ya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allah menggambarkan orang yang berakal itu adalah orang yang mengingat Allah ketika kondisi berdiri, berbaring, ketika duduk, bagaimanapun kondisinya dia mengingat Allah. Seraya melihat kebesaran Allah dan mengatakan, wahai Tuhan kami, apa yang Engkau ciptakan ini tidak ada sia-sia. Maha suci Engkau, jauhkanlah kami dari api neraka. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Bahkan yang sering kita injak tiap hari ini bermanfaat buatan, yaitu rumput. Jangan kemana-mana, wah rumputnya wakai injak-injak. Padahal diteliti manfaatnya banyak. Suketeki, ya, manfaatnya untuk melancarkan peredaran darah. Putri malu, manfaatnya semacam-macam. Belum lagi yang lain. Lo buktinya apa? Sapi ini buatan mangan sego, mangan suket. Lemu buatan wedus, buatan mangan sego, mangan suket. Lemu buatan langge. Napa kita badhe tiru niku? Mboten nggih. Kodhong-kodhongan kita niru niki sayur-sayuran. Bayem. Ya, bayem pun kenikir sapi mbek niku seneng kan nggih? Tetap seneng. Ya, itu ciptaan Allah yang luar biasa. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya, apa yang Kau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, jauhkan aku dari api neraka. Jauhkan kami dari api neraka. Bahkan ditelusuri lebih dalam lagi, orang berobat itu pakai daun-daunan itu herbal itu insyaallah pun sakit. Ya, jadi bisa jadi paham sedaya mboten payu rumah sakit. Kemudian yang selanjutnya adalah senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tak pernah bosan beribadah kepada Allah. Ya. Tak pernah jemu melakukan ketaatan dan ibadah kepadanya. Justru ia selalu rindu untuk berada dalam ketaatan, karena hanya dengan itulah ia bisa merasakan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan. Kita pun yang sudah biasa hadir, dah hadir satu kali rasanya pripun? Kayak ada yang kurang gitu, kok kangen aku. Nggak ketemu malah di musola, apalagi fasilitasnya pun sekecoh, karpetnya pun empuk, sakit selonjor, sakit tilem, sing kene ngomong sing ono ngorok kan ngoten nggih. Umpami ngoten nggih. Syukure niki acaranya mantun maghrib, coba mantun isya jam 8 nggih. Kene ceramah ngoyo-ngoyo sing tertutup hijab nih. Karena perjuangan dari pagi sampai siang sampai malam kesel teng dapur teng sumur teng kasur jadi tidak pernah jemu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah orang yang hatinya hidup, hatinya bersih itu senantiasa bersedih apabila terluput dari mengerjakan ketaatan dan ibadah, ya kayak saya sebutkan tadi. Sedih lek gak sholat sunnah, sedih lek gak sholat tahajud. Ngoten nggih. Waduh, telat subuh, sedih. Nggih. Biasanya sholat tahajud, tak tahajud sedih karena kesel. Ya, biasanya puasa Senin Kamis mboten poso, sedih, ya. Mboten sahur misalnya. Ya, jadi sedih karena tidak mengerjakan ibadah kepada Allah, tidak sholat sunnah misalnya sedih, tidak sholat duha sedih. Nah, kesedihan yang bagus seperti ini, kesedihan karena luput dari beribadah kepada Allah, karena kecapean, karena kondisi.
Tetapi seseorang yang sudah biasa rutin tahajud Senin Kamis, karena suatu hal dia nggak puasa atau suatu hal dia luput tahajud, niku dapat pahala seperti dia sholat tahajud. Jadi ngoten. Sami ketika orang biasa jamaah 5 waktu kemudian luput karena telat, karena mules dan sebagainya, masih terhitung sholat berjamaah. Kita bersyukur dekat musola, ya masalah dekat masjid, ya panjenengan semua, dan insya Allah banyak yang dekat masjid. Ini sarana ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang hatinya hidup bersih niku menyesal ketika amal ibadahnya luput. Banyak hal, luput tidak bersedekah, luput tidak senyum, luput tidak berbuat baik, ya, lali tidak memberikan santunan pada fakir miskin misalnya. Nah, ini luput. Lah terus bagaimana kiat kita niku membersihkan hati, ya. Jadi hati yang bersih tentu saja tidak diperoleh dengan sendirinya, bib salabib boten. Harus wonten usaha, ada usaha yang sungguh-sungguh dari pemiliknya untuk mendapatkannya. Terlebih hati itu yang sangat mudah mengalami perubahan. Isu dele sore tempe, ngoten nggih. Benjing sule susu kedele nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati Bani Adam berada di antara 2 jemari dari jemari-jemari Ar-Rahman, maksudnya jemari-jemari Allah. Dia membolak-balikkannya sebagaimana dia kehendaki. Niki hadis riwayat Muslim. Jadi pada hakikatnya niku hati niku lemah. Maka kita dianjurkan senantiasa menjaga. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini kan. Terus sih tadi kok. Nah, jadi jagalah hati. Ya, jika seseorang dapat menyembunyikan isi hatinya dari pandangan manusia, namun sekali-kali tidak dapat menyembunyikan dari Allah, sekalipun hanya setitik, bahkan lebih sedikit dari itu. Ya. Karenanya kebersihan hati ini sangat penting, ya. Dan bagaimana cara membersihkannya? Yang bisa dilakukan adalah memurnikan tauhid kepada Allah. Yakin Allah niki akan membalas setiap perbuatan, baik diri kita ataupun orang lain, terhadap kita. Pasti Allah akan memberikan balasan. Orang yang mengerti Allah akan memberikan balasan, dia akan tenang. Ada yang zalim pada jenengan, ya, mencurangi hasil panen, misalnya panen tebu dicurangi, panen pari dicurangi, panen ikan dicurangi, dan lain sebagainya, yakin nanti di akhirat akan balik. Nah, ini hati yang tenang begitu, walaupun gregetan, walaupun sedih, mohon pada Allah dilapangkan hati kita, dikembalikan harta kita dunia dan akhirat kelak. Dan kemudian selanjutnya menjaga keimanan dari kesyirikan, jangan sampai menyekutukan Allah karena suatu perkara apapun, walaupun kepepet. Kepepet bayar utang, tidak duit-duit, misalnya yang dukun. Kepepet supaya anaknya keterima pegawai yang kedukun, itu sanes kepepet. Jadi walaupun kepepet tidak boleh, karena itu syirik kepada Allah, dosanya tinggi, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjaga keimanan kita. Kemudian selanjutnya adalah agar hati bersih niku kiatnya banyak-banyak bertobat dari kesalahan dan dosa yang telah dilakukan selama ini. Selain itu juga bertekad untuk tidak lagi melakukannya. Lah niki. Banyak bertobat, istighfar. Minimal pimpinan 100 kali. Moga kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim.
العظيم استغفر الله 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 العظيم. Ini cuma pinter 5 menitan. Niku pun 100 lebih kata saya. Niku istighfar rutin yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan dalam rangka bertobat mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita hamba yang banyak salah, banyak kekurangan, banyak keluputan dan kelepatan. Jadi pun hanya pas kupatan. Ketika kita mohon maaf, kita mohon pengampunan dari Allah ya, dan juga mohon maaf dari manusia. Jadi banyak bertobat kepada Allah, kemudian banyak berzikir dimanapun kapanpun. Ini yang menghidupkan hati, menjadikan hati bersih dan bercahaya. Kemudian memperbanyak melakukan kebaikan sesama makhluk, baik makhluk manusia ataupun makhluk ya hewan. Kita banyak melakukan kebaikan. Ada kucing yang mungkin kelaparan, sudah kurus kering ya, kita bisa ngasih makan. Itu termasuk berpahala. Kalau tidak mau ngasih makan, jangan membunuh kucing, melempari kucing ya, bahkan mungkin ditondang sampai ngalang-ngaling bola ya, masuk gawangnya rumah. Jangan. Kalau tidak mau diperciki pakai air, nah, insya Allah kan terusir kayak biasa kayak. Cuma pakai air semprot mawon medal insya Allah. Paling tidak kalau tidak ada yang
ngasih makan kucingnya di luar rumah biar dia nggak masuk. Betul apa? Memang ada kucing itu sekali dikasih makan, dia besok minta lagi, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tidak berlebihan dalam perkara yang dibolehkan, ya. Tidak berlebihan dalam bergaul, ya, makan minum dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya menyibukkan diri dengan mempelajari ilmu-ilmu agama. Ya, ini kiat-kiat membersihkan hati agar kita tahu mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan, mana yang halal, mana yang haram. Nggih, Bu, nggih? Nah, itu harus berusaha kita gitu. Kemudian senantiasa qanaah, yaitu merasa cukup dengan apa yang ada. Yes. Dan senantiasa minta pada Allah dilebihkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram. Seperti itu. Kita mohon pada Allah senantiasa. Kemudian senantiasa bertawakal kepada Allah, mengedepankan husnudzon, baik sangka. Setiap kejadian niku wonten hikmah. Misalnya panjenengan mecah di gelas, nah, paling wonten hikmah. Atau lali netim gak dintas jadi karak, jadi napa nasi napa namanya Bu? Nasi entep. Lah mungkin ada hikmahnya. Bisa jadi hikmahnya napa wonten racune paling nasi itu sehingga Allah istilahnya melupakan kita agar racunnya mati. Sakit mawon ngoten. Mas mari tuku es tumpah di dalam. Itu ada hikmahnya. Bisa jadi di dalam es itu ada penyakit, lek diteruskan diminum panjenengan akan sakit. Nggih. Mari oleh bantuan dikai duit 1 juta hilang misalnya ya. Semoga tidak nggih. Mboten Bu nggih, mboten pengen nggih. Mboten. Tapi lek pun memang tidak ada hikmahnya. Bisa jadi itu uang yang tidak baik ketika masuk dalam tubuh kita menjadi penyakit. Yes. Memang untuk mencari hikmah itu kadang loro hati kasihan. Tetapi kita kembalikan husnudzon, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang yang hilang. Kalau kita ikhlas itu dalam hati sama dengan sedekah. Nggih. Barang yang hilang ya kalau kita ikhlas sama dengan sedekah. Kemudian untuk membersihkan hati niku senantiasa menyebut nikmat Allah. Banyak nikmat Allah yang diberikan disebut bersyukur, senantiasa bersyukur. Oke. Jadi kalau pengen hatinya bersih senantiasa bersyukur. Kadang kuali nggih. Siap ketemu tiang niku sambat ae sini. Wonten sing ngoten nggih. Wonten benda disili duite misalnya ngoten nggih. Wah, kemarin tak ini kurang tamu macam-macam. Ini selalu. Lek oleh rezeki meneng itu. Aja ngomong-ngomong kok disele duite. Aja ngomong-ngomong. Wonten sing ngoten? Nggih wonten. Setiap ketemu sambat di sini. Nah, niku tidak mensyukuri nikmat Allah. Nggih, lek menuruti keinginan manusia mboten ujunge. Nggih, walaupun kayak gunung masak gunung ya sing kurang. Nah, ini senantiasa kita dianjurkan bersyukur kepada Allah agar dicukupkan rezeki kita. Lek bersyukur niku bisa tenang. Nggih masih mangan tempe nu ketok daging lek bersyukur. Nggih. Tapi lek boten bersyukur mangan daging ketoke tempe. Nggih. Mangan tempe ketoke kerupuk. Lah lek yang bersyukur ngoten. Nggih, lek bersyukur jadi nikmat, jadi berkah. Kenapa dianjurkan bersyukur? Supaya makanan yang kita makan itu menjadi nikmat, supaya pemberian itu menjadi nikmat, supaya apa yang dikasih oleh Allah kepada kita itu menjadi nikmat. Tapi tidak akan menjadi nikmat, menjadi azab, naudzubillah min dzalik. Ketika nikmat itu yang Allah berikan atau siapapun yang berikan kepada kita tidak bersyukur. Naudzubillah min dzalik. Ya, semoga kita senantiasa dibersihkan hati kita oleh Allah, senantiasa bersyukur, berzikir kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'adat ala nusrati syari'atik wa tiqillahumma rabitataha wa adin mutawadiya subulaha wa amla'a binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bi faydil iman bik wa jamil tawakkul alayk wa ahyiha bi ma'rifatik wa amit ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqima salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.